Shalom Sobat Muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam program Youth for Christ pada hari ini tanggal 12 November 2022 bersama dengan saya Albert Markus Puntodewo, calon pendeta GKI yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Tema kita pada hari ini adalah Life as if you were to die tomorrow. Bahan perenungan kita diambil dari Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan juga membaca firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Dan kini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu dapat menyentuh hati kami, juga mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga melalui kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat sehingga kami dapat memahami juga menjalani kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, dasar perenungan kita diambil dari Lukas 17 ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Life as if you were to die tomorrow. Begitulah kata-kata yang dilontarkan oleh Mahatma Gandhi. Mengatakan bahwa kita harus hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Dan besok kita akan mati. Dengan pola pikir ini kita diajak untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di hari ini dan tidak lagi menunda-nunda perkara-perkara yang mestinya kita lakukan. Sebab dalam pola pikir itu hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini. Dan kita dapat menghidupi hari-hari kita sepenuhnya tanpa ada penyesalan karena telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang kedatangan kerajaan Allah. Pertama-tama pada kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus mengalami penolakan dan penderitaan. Tapi melalui penderitaannya ini Tuhan Yesus kemudian memastikan bahwa pada kedatangannya yang kedua ia akan tampil sebagai Raja. Yang lebih penting justru bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua ini. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu memakai contoh dalam perjanjian lama, yaitu dalam masa Nuh dan Lot. Pada masa itu orang-orang di sekitar Nuh dan Lot tidak memedulikan peringatan Tuhan untuk bertobat. Akibatnya ketika waktu Tuhan tiba, mereka pun ditinggal dan dibinasakan. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita mengimani bahwa kerajaan Allah itu akan sempurna kelak saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Memang kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Tapi bukan berarti ketika kita tidak tahu kapan waktunya kita kemudian bisa menyepelekan dan hidup semau-mau kita sendiri. Kita tidak bisa hidup dalam kemasa bodohan kita. Justru kita harus melihat bagaimana kehidupan kita yang saat ini kita jalani adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak hidup dalam penyesalan karena tidak melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Rekan muda, mari kita bersama-sama tutup renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memang tidak tahu kapan Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Kami juga tidak tahu kapan waktu Tuhan itu akan tiba. Kapan kerajaan Allah itu akan menjadi sempurna. Tapi Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam ketidaktahuan kami bukan berarti kami bisa bersikap masa bodoh. Kami bisa bersikap tidak peduli dan hidup seenak-enak kami sendiri seolah-olah masa depan itu sudah pasti bagi kami. Hari ini kami mau bersama-sama belajar untuk memaksimalkan hari yang Tuhan beri di hari ini. Untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami.
terutama berusaha berubah, mengalami transformasi diri menjadi manusia baru yang semakin serupa dengan Kristus. Tapi Tuhan, kami juga menyadari keterbatasan kami. Oleh karena itu kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan kami dan menguatkan kami, sehingga kami dapat secara konsisten meneladan Kristus dalam keseharian kami dan hidup di dalam pertobatan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.